السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam kajian ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga kita dari Masjid Al-Ikhlas, Jalan Haji Maulana Hasanuddin, Cipondoh, Tangerang. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan hasutan dan adu domba. Selama ini barangkali kegaduhan yang terjadi di negeri ini salah satunya adalah antara hasutan dan adu domba di antara kita, apalagi difasilitasi dengan teknologi yang disebut dengan media sosial. Lantas bagaimana kita mampu keluar dari kemelut seperti ini? Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Muta'ali dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa ashabi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi kita mengikuti tayangan daripada VT yang disajikan dalam program ini, itulah bagian daripada kancah yang tengah terjadi fenomena yang bergerak di akhir belakangan ini. Oleh karena itu patut kita bahas dan perlu kita kaji dan kita renungi perjalanan kita hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia. Tapi satu saat bisa kita nanti menjadi makhluk yang paling terhina. Karena itu benteng iman kita jaga, keyakinan kita pelihara. Perilaku pun harus kita betul-betul jaga dengan baik. Dengan demikian insya Allah kemuliaan kita menjadi manusia, memiliki martabat yang agung, tidak mudah sirna dan tidak pernah terdampar dalam kancah kehidupan yang bergerak saat ini. Ada beberapa cara setan menghancurkan perilaku kita. Oleh karena itu setan menitipkan penyakit-penyakit ini kepada manusia. Di antara penyakit yang setan titipkan, iblis titipkan kepada kita adalah satu hasud, yang kedua adu domba. Dan ini penyakit sudah ada dalam diri manusia. Dan itu setan bermain berenang di dalam hati kita bagaimana untuk menghancurkan kita selaku manusia. Allah memperingatkan, ayasadunnan nasa bima atahumullahu min fadlih. Adakah lagi orang yang masih mereka mau hasud,
mau dengki, tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada seseorang. Penyakit fenomena sekarang adalah karena manusia tidak merasa ada ketentraman dalam jiwanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak tentram? Kenapa mereka tidak nyaman? Jawabannya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Wailul likulli humadzatil lumaza alladzi jama'a malau wa addada. Kita terkecoh dalam hidup ini, terjebak dengan yang namanya hingar-bingar untuk mengumpulkan materi. Hidup dengan segerbak yang namanya glamor duniawi. Sehingga pada akhir gilirannya setan ini berhasil menjebak kita. Kalau udah setan berhasil menjebak kita, iblis menjebak kita, manusia yang akal waras intelektualnya tinggi pun bisa akan menjadi kesetanan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Insya Yang kedua adalah penyakit adu domba. Dan bagaimana setan gak pernah senang, iblis gak pernah rela kalau ngelihat adanya makhluk ini damai. Makanya orang yang tidak suka adanya kedamaian berarti adalah temennya ente yang jawab. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga. Amin. Apa Pak dampak daripada penyakit ini? Eksternal dan internal. Internal kepada penghasut. Jangan dikira dia hasut, orang yang hasut, orang yang tidak suka, orang yang dengki. Dengan apa yang Allah berikan kepadanya akan tidak merusak dan menghancurkan. Masya Allah. Nabi ingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada takulul hasanat kama yakulun narul hatab. Karena yang namanya hasud ini nanti akan membumi anguskan, menghancurkan seluruh kebajikan kita. Sebagaimana api ini membakar kayu bakar. Semakin orang ini membara, semakin ada hasudnya, semakin hancur kebaikan yang kita miliki. Segudang kebajikan apapun yang kita kerjakan, pasti akan sirna gara-gara hasud. Jiwanya gak tentram. Lalu orang yang dihasut itu bagaimana? Ini kita perlu berlindung yang dihasutin. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya Allah turunkan tuh surat Al-Falaq. Surat ini buat apa? Menjaga benteng buat kita daripada bahaya laten. Ini adalah lebih daripada corona. Kalau COVID sekarang datang gak tanggung-tanggung, sampai uminya mau datang ini. Yang datang sekarang kan udah emaknya COVID, Omikron. Tapi yang namanya hasut bukan lagi Omikron lagi. Barangkali Jidukron. Kenapa? Karena bukan lagi yang namanya sekedar pandemi menghancurkan seluruh lapisan organ kehidupan manusia. Kehidupan kita akan hancur cuma gara-gara orang yang hasut dan kita dihasut. Karena itu orang-orang yang merasa dirinya dihasut, tenang, gak usah pusing. Allah jaga, Allah pelihara. Gak ada orang yang hasut itu tentram. Gak ada orang yang hasut itu tenang. Dan gak usah khawatir orang yang dihasuti akan hancur. Asalkan kita punya keyakinan, ini tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan terjebak dengan pancingan yang model begitu, apalagi sekarang sudah terfasilitasi dengan teknologi. Bu, kadang-kadang kalau ngelihat berita-berita di media sosial panas enggak? Woi, panas enggak? Mendidih. Apalagi dengar berita yang enggak pasti, yang kagak jelas. Makanya kalau ada berita, ada segala macam informasi, jangan mudah gampang kita terima. Tabayun dulu. Apa sih Pak tabayun? Klarifikasi. Naon Pak yang namanya klarifikasi? Perjelas. Dari mana sumbernya, jangan terima mentah-mentah. Ini kan kadang-kadang emosi juga kita dibakar. Akhirnya terjadilah emosi meningkat. Akal sehat yang nerima informasi juga tergoda. Terjebak jadi sama gilanya. Lanjut. Terusin. Ya Allah sayang Mas Agung sudah berdiri. Apa perlu saya duduk lagi? Next segmen kita lanjutin.
Masih ada segmen berikutnya insya Insya Allah. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh Ustadz Muta'ali tentang bagaimana wilayah dan kaum-kaum yang hancur cuma gara-gara dua penyakit iblis ini. Akibat dua penyakit iblis, maka mereka ikut akan jadi yang ngomong. Baik, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang kembali memberikan gambaran kepada kita betapa sesungguhnya perjalanan hidup manusia sejak awal hingga sampai saat ini selalu diwarnai dengan kemelut yang mereka ciptakan sendiri lantaran hadirnya hasud dan adu domba. Dan kita tahu Al-Quran salah satunya adalah kisah-kisah terbaik yang dipilihkan Allah untuk manusia agar kita mampu mengambil pelajaran dari kejatuhan manusia. Ustadz Muta'ali akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan tentu saja agar kita lebih memahami tentang bahaya daripada hasud dan adu domba, kita akan kembali mengingat-ingat tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan diabadikan di dalam Al-Quran dan hadis. Ustadz Muta'ali akan jelaskan kepada kita. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Sumarno Syarif, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, berikan kesehatan kepada beliau, juga kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama kita, agar Allah jaga mereka, agar Allah sehatkan dan panjangkan usia mereka. Ibu bapak, jamaah Masjid Al-Ikhlas, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Islam secara etimologis artinya bukan hanya damai, tapi mendamaikan. Aslama yuslimu islaman, mendamaikan. Jadi tidak pernah ada dalam referensi dan kamus Islam memecah, belah, menghancurkan, memberantakkan kondisi. Islam hadir untuk merekatkan. Islam hadir untuk mendamaikan, memberikan hospitality, memberikan kedamaian. Karena itu coba kita lihat dalam sejarah Islam, ketika hiruk pikuk para kabilah, ya, pada masa stupid age, pada masa jahiliyah, sibuk siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Semua kabilah merasa paling berhak. Tapi siapa yang dipilih oleh masyarakat jahiliyah kala itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul luar biasa bagaimana strategi beliau, masing-masing kabilah itu punya kontribusi. Selain itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para utusan Aus Khazraj. Ratusan tahun nih. Dua kabilah terbesar di Madinah ini itu melakukan peperangan, persengketaan yang luar biasa. Terdengar di lisan mereka di Madinah ada seorang Al-Amin. Ada seorang Al-Amin. Orangnya sangat jujur, mendamaikan. Lantas mereka datang ke mana? Mereka datang ke Mekah. Luar biasa, dua kali pertemuan, Bai'atul Aqabah pertama dan kedua, mereka sangat yakin ini Muhammad pemimpin, merekatkan, memberikan konsolidasi hospitality yang luar biasa. Kita butuh sosok seperti Muhammad yang mendamaikan, yang mempersatukan. Karena itu mereka memberikan jaminan kita akan berikan suaka kepada Anda Muhammad. Karena itu kenapa hijrah Nabi ke Madinah. Disitulah muncul mulai kedengkian-kedengkian. Mereka yang memberikan gelar Al-Amin pertama kali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kok Muhammad sekarang punya tempat? Wah, ini tidak bagus untuk konsolidasi teologi dan ketauhidan.
ketika itulah dalam sejarah Islam muncul istilah-istilah yang memprovokasi orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah yakin bahwa Muhammad itu orang baik. Provokasi itu diantara istilahnya, innaka lamajnun. Muhammad, Anda orang gila. Innaka lasahirum mubin. Muhammad, Anda itu tukang sihir. Inilah terminologi narasi-narasi yang diberikan oleh orang yang dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Puncaknya dari kedengkian ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di Madinah. Luar biasa, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang As-Sabi'in itu bisa duduk bersama menjadi warga negara Madinah. Karena mereka mendandatangani 48 pasal piagam Madinah. Terjadi kedengkian yang luar biasa, orang-orang kufar Quraisy. Mereka nggak senang umat Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, As-Sabi'in hidup rukun. Karena itu mereka mengirim pasukan kemana? Ke Madinah. Menariknya Bapak Ibu, Al-Quran menjelaskan terkait hal ini detail betul. Dalam surat Al-Hajj ayat 41. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha asmullahi katsira. Andaikan tidak ada pertolongan Allah, gereja hancur. Sinagog hancur, masjid hancur. Kenapa? Kufar Quraisy ketika mereka tiba di Badar, malam hari mereka bakar gereja. Malam hari mereka bakar kelenteng. Agar mereka tahu bahwa pelakunya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh Allah diberitahu kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, pelakunya bukan Muhammad dan pengikutnya. Mereka menyaksikan sendiri bahwa pelakunya adalah orang-orang kufar Quraisy. Sejarah ini sebetulnya terulang kembali. Ketika Soviet hancur 1988, ada seorang peneliti dari Amerika Serikat. Beliau menulis buku baik sekali, judulnya The End of History and the Last Man. Ini Francis Fukuyama yang menulisnya. Akhir sebuah peradaban, last man-nya adalah kapitalis. Karena sosialis ketika itu selesai. Buku ini beberapa tahun kemudian dikritik oleh muridnya, namanya Samuel Huntington, my teacher, I'm sorry. Itu sosialis belum selesai, belum expired. Kenapa? Suriah buktinya nggak hancur. Padahal kekuatan Suriah tentaranya nggak sekuat Mesir. Husni Mubarak lengser, Bashar Assad tidak. Berarti ada yang memberikan perlindungan kepada Bashar Assad. Siapa itu? Rusia. Menandakan bahwa sosialis belum hancur. Akhirnya Francis Fukuyama berpikir, oh iya ya. Kata muridnya Samuel Huntington, jangankan sosialis, jangankan kapitalis, keduanya kolaborasi. Ya, untuk memberikan provokasi kepada dunia ketiga seperti Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini tidak akan pernah mampu. Disitulah muncul teori Islamophobia. Islamophobia, itulah sejarahnya. Karena itu benar kata Pak Kiai Sumarno tadi, kita jangan mudah terpancing. Ya, kita harus punya keimanan yang luar biasa. Harus punya kesabaran yang luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini nanti kita perdalam nanti dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mota Ali yang telah memberikan nasihat kembali, memberikan warning kepada kita untuk mengingat kembali dan waspada bahwa kita sedang hidup di era provokasi. Baik internal, kemudian eksternal yaitu kelas internasional. Kita pun jangan-jangan selama ini termakan dengan berita-berita bohong yang diciptakan untuk mengkerdilkan kita. Lantas bagaimanakah kita mampu menghadapi fitnah akhir zaman seperti ini? Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan menghasut dan adu domba. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan diberikan guru kita ini semakin memberikan pemahaman bagi kita agar kita waspada dengan penyakit yang disebut dengan fitnah dan adu domba. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Andis yang akan dijawab oleh terlebih dahulu Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Maskernya diturunkan, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat hasad ini bisa meluluhlantahkan atau mencerbaraikan baik antara keluarga, bermasyarakat, antar negara. Pertanyaan saya, kenapa agama kita sangat melarang sifat hasud ini? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang berbuat hasud terhadap kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sumarno. Bapak penanya dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan ini sedikit tadi sudah saya jawab. Bahwasanya memang hasud ini penyakit yang sudah Allah iblis tanamkan begitu manusia Allah ciptakan. Ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Min syarri hasidin idza hasad. Ya. Dan kita harus berlindung sebab ini bahayanya bukan lagi yang namanya sekedar pandemi. Saya katakan. Ini lebih dahsyat daripada Omikron. Karena meluluhlantahkan seluruh aspek kehidupan manusia dan merusak peradaban. Merusak peradaban. Dari mana dirusaknya? Yang pertama, yang dirusak adalah jiwa internal manusia ketika tadi mereka hilang kedamaian, ketenteraman. Apa sebabnya dia bisa hilang? Jawabannya tadi Allah sebutkan, alladzi jama'a malau wa adada. Orientasi hidup mereka ini hanya mencari materi. Mengejar harta, mengejar kebendaan, mengejar jabatan, kedudukan, itu yang menjadi hancur. Gak pernah senang, gak pernah puas. Ketika tidak pernah senang, gak ada kepuasan dalam apa yang Allah berikan, gak puas dengan orang lain, di sini timbul setan masuk. Adanya di mana itu penyakit? Dalam hati manusia. Ya, dahsyat, kecil, gak kelihatan, tapi efeknya yang dahsyat. Efeknya yang luar biasa. Apalagi sekarang tadi sudah tersedia yang namanya itu dengan teknologi. Ya, hasud mereka begitu cepat, hasud mereka begitu pandai. Saat tadi saya dibentangkan oleh Muta'ali. Bagaimana hasudnya orang-orang yang anti dengan Islam. Padahal Islam lahir mendamaikan. Terjadi adanya kehancuran, kerusakan orang Bani Israel. Kaum Aus sama Khazraj 300 tahun lebih. Tapi begitu dia berhadapan dengan Rasul. Kenapa yang jadi pertanyaan? Apa sebab mereka bertingkai? Sebab mereka bertingkai padahal sama-sama satu kaumnya. Sama-sama satu bangsanya. Sama-sama Yahudinya. Jangan dikira Yahudi juga gak tukang berantem. Justru awal tukang berantem peradaban dari Yahudi yang hebat. Nah, ini nih. Yang bisa mendamaikan cuma Rasul. Nah, ketika Rasul bisa mendamaikan, kelompok yang lain timbul. Pengen popularitas, pengen ngetop, pengen bertahan, pengen punya ranking, pengen punya nama. Nah ini jiwa manusia. Contoh yang sederhana saya gambarkan begini. Ibu di pengajian taklim, di pengajian ketika biasa duduk di tengah dengan pakaian seragam, ada lagi aksesorisnya yang dipakai, kan merasa dong wah sedikit berbeda. Tiba-tiba ada jemaah lain lagi datang, ciluk yang baru. Yang kemudian pakaiannya lebih necis, modelnya lebih modern, aksesorisnya lebih banyak. Ngelirik enggak kira-kira? Alhamdulillah masih manusia. Ngeliriknya bagaimana Pak? Boleh. Yang gak boleh ketika di hati bergerak. Gua gak mau kalah dong sama dia. Nah, ini nih penyakitnya di sini. Itu gambaran kecil aja, gak usah jauh-jauh Pak. Oke. Lalu bagaimana Pak cara menolak itu? Banyak, makanya diajarkan baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan dikira perilaku orang gak akan memancing kita akan jadi rusak. Perilaku yang namanya pakaian orang, dandanan orang. Kalau kita kurang-kurang sadar, bagaimana kita mau sadar? Setiap sel darah merah, darah putih manusia. Masya Allah. Wasyaiton yajri fi majrad dam. Setan ini berada di setiap sel darah merah, darah putih manusia. Karena itu setan sekarang gak perlu jemelegan. Ketika mereka sudah berhasil misinya, yang jadi setan ya
Itu cara mengantisipasinya. Mengantisipasinya banyaklah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah damai kita. Insyaallah Kenapa Pak harus doa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang bikin tenang kita siapa? Allah, hati kita. Kita ngadu sama Allah, jangan curhat. Curhat di mana? Dia curhat ke Facebook. Lu tahu nggak? Sebelah gue pengajian ibu-ibu begini-begini. Jawab lagi, lu nggak mau kalah sih. Nah, ini Bu, kalau ada sesuatu buru-buru ngadu sama. Oh, suaminya dibilang begono begini-begini, panas nggak kita? Panas, kesel nggak kita? Wajar, manusiawi. Jangan ngadu sama temen lagi. Ngadu sama Allah, bikin tenang dulu. Setelah tenang waras, ajak ngomong laki baik-baik. Mas, ini ya Mas, kalau emas sayang sama saya, cinta sama saya, boleh kau berkata cinta, boleh kau berkata setia. Aku gak butuh kata-katamu Mas. Cuma engkau dan aku, tapi Allah yang akan menilai dan memonten kita semua. Ngeri itu laki dia ngomong begitu Bu. Insya Allah. Begitu ibu terpancing ngolah sama orang tuh, orang manasin. Emang bener gue ngeliat laki lu kemarin. Padahal bener, suami ibu kemarin jalan sama perempuan itu adalah teman kerjanya. Kan makin jadi emosi. Wah, habis tuh laki dimencak-mencak. Bapak nggak tahu diri, bapak nggak sayang, bapak nggak setia, gelas melayang, piring terbang. Langsung babuntar, kalau begini caranya gue mau pulang aja deh ke rumah orang tua. Ngaca, badan ente udah berubah. Dulu masih bagus, sekarang bodinya udah kayak kol desel. Ya Bu ya, Bu, maaf ya kalau saya ngomong begini. Ini kan kita fair-fair aja deh. Nah ini kan realita yang real. Secara kayak begitu aja bisa hancur. Apalagi orang ingin meruntuhkan Indonesia, gampang Pak. Gampang. Nggak perlu pakai senjata, nggak perlu pakai bom. Dihasut, disebarkan, bikin fitnah, dia bikin adu domba. Selesai nih NKRI. Selesai nggak? Selesai nggak? Jangan pada ngomong mempertahankan NKRI yang dari atas dari bawah. Saya ajak seluruh lapisan masyarakat. Hati-hati, waspada provokasi dari pihak manapun. Insya. Jangan piara orang untuk membayar keluar duit, mengeluarkan biaya untuk bikin provokasi. Ngomong kesatuan, ngomong persatuan. Nah dia kadang-kadang dia sendiri ngeluarin duit buat ngebayar orang. Ini kan si bapak sih nanyanya begini. Nggak dijawab, salah, gue jawab juga serba salah. Tapi nggak apa-apa dijawab biar pada paham. Ya, betul Kiai. Insya. Makanya kan tadi dibilang, awas, hati-hati, jangan mudah gampang kita terpancing. Insya Allah kita jangan jadi ikan yang bodoh cuman sama cacing doyan. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Aisyah. Mungkin bisa diajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan Bunda. Ya, Ibu Aisyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya bertanya, gimana caranya kita untuk menghadapi sifat orang yang suka mengadu domba? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menghadapi sifat orang yang adu domba. Ustadz Muta'ali, nanti kita akan jawab. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku dan akan saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Aisyah untuk Ustadz Muta'ali. Bagaimanakah kita menghadapi orang yang memiliki watak suka mengadu domba? Silakan Ustadz.
Baik, terima kasih Mas Agung. Ibu terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad Hussein Al-Zahabi. Beliau pernah melis berapa jumlah sunnah Nabi. Ternyata jumlah sunnah Nabi itu sangat banyak sekali. Ada 8.888. Kira-kira jamaah di sini sampai berapa ribu nih mengerjakan sunnah Nabi-nya? Mas Agung berapa ribu nih Mas Agung? Kalau Pak Kiai mungkin 8 ribuan Pak Kiai ini ya. Jadi sunnah Nabi itu banyak, bukan hanya 7 sunnah keseharian, banyak. 8.888. Ada sahabat Nabi itu sampai bisa mengamalkan sunnah 8.887. Kurang berapa? Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu sunnahnya seperti sunnah Nabi kurang 1. Mana dalilnya? Nanya kepada Aisyah, putriku. Apakah amalan ayah, apakah ibadah ayah sudah seperti ibadah suamimu? Sudah ayah, cuma 1 aja yang belum. Apa itu putriku? Tuh di pojok kota Madinah ayah, ada kakek Yahudi tua buta. Tapi tiap pagi, tiap sore dia hina, dia pecah belah umat Islam, dia kritik. Bahkan dia laknat suamiku, wahai ayahku. Tapi setiap pagi itu pula suamiku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya. Karena dia itu kan sudah tua, giginya tinggal 2. Akhirnya sebelum disuapi oleh Nabi itu dikunyah dulu tuh roti. Lalu apa? Disuapin kakek tersebut dengan halusnya, dengan cintanya, dengan mahabbahnya, dengan kasih sayangnya. Bukan berterima kasih, malah bilang apa? Wahai anak muda, hati kamu, tanganmu yang halus ini jangan sampai diganggu oleh Muhammad. Dia nggak tahu bahwasanya yang nyuapin siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak bilang, kira-kira nih kalau bapak yang nyuapin kakek tersebut enaknya diapain tuh kakek pak? Subhanallah. Tapi Rasul diem aja sampai Rasulullah wafat, nggak ngasih tahu. Subhanallah. Nah itu tuh ayah. Itu ayah belum melaksanakan sunnah itu. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq beli roti. Mungkin rotinya roti buaya. Lupa dikunyah dulu. Langsung kok keras sekarang. Beda. Nangis Abu Bakar Siddiq. Yang biasa nyuapin kakek dengan cinta dan kasih sayang sudah wafat. Siapa dia? Adalah orang yang paling kakek benci. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melawannya bu. Ya, Abu Bakar tuh subhanallah kurang 1 sunnah Nabi yang beliau belum kerjakan. Karena itu Abu Bakar Siddiq dalam Al-Quran kalau kata gantinya hi, domir ya hi itu pindah jadi doma. Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihu. Harusnya dibaca apa? Ini Pak Kiai jagonya ini. Harusnya dibaca alaihi, tapi karena hi-nya itu Abu Bakar nggak pernah hina, maka dimuliakan oleh Allah. Kasroh jadi apa itu? Jadi dhamma. Luar biasa Abu Bakar Siddiq. Jadi melawan orang yang menebarkan kebencian, jangan api dilawan. Agar api ini adem, bagaimana caranya? Lawan pakai air. Sahabat Nabi yang dijamin ahli surga ada 10. 1 Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Al-Jarrah. Itu 1 sampai 9 like jempol. Tapi ketika disebut sahabat nomor 10 jempolnya ke bawah. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa sih Sa'ad? Perasaan Senin Kamis kalau ahli surga itu puasa ini ngeganyem terus. Makan terus. Subhanallah. Baca Qurannya biasa-biasa. Jihadnya biasa-biasa. Orang kalau ahli surga bayangannya kalau malam itu kamarnya terang. Berarti sedang apa? Tahajud. Ini gelap.
kayaknya nggak mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang ngomong Nabi. Nabi nggak mungkin salah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti Nabi itu berita wahyu dari Allah. Sampai pada saatnya sahabat itu sangat yakin Sa'ad itu ahli surga. Kapan? Ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat awalnya rukunnya cuma 4. Satu, memuji Allah sekurang-kurangnya baca Alhamdulillah. Yang kedua, membaca salawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca salah satu ayat Al-Quran. Yang keempat, wasiat takwa. Cuma itu doang awalnya. Kapan rukun khutbah ditambah jadi 5? Ketika Nabi khutbah Jumat duduk di antara 2 khutbah. Itulah waktu yang paling dikabulkannya untuk berdoa. Para sahabat doa tapi sibuk doa keinginan masing-masing. Ya Allah miskin kayakan. Ya Allah single doublekan. Kan gitu tuh ya. Ya Allah cicilan motor bayarin. Kan gitu. Ya Allah cicilan mobil bayarin. Itu sibuk keinginan doa masing-masing. Tapi apa doa Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa doa Sa'ad bin Zaid? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Nabi nangis tuh. Kata Nabi, ya Sa'ad, ta'al. Sa'ad kemari. Kariri doa, ulangi doa tadi. Sambil nangis Sa'ad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni dosa muslim laki-laki, muslim perempuan. Mu'min laki-laki, mu'min perempuan. Yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Artinya apa? Sa'ad tidak pernah benci kepada orang. Justru apa? Dia ampuni. Dia minta mohon ampunkan kepada Allah seluruh dosa kita. Orang kalau kayak gitu, ada keinginan benci sama orang enggak? Kata Nabi, ini sebabnya Sa'ad aku kategorikan sebagai ahli surga. Itu ya. Luar biasa sekali. Masya Allah, saya juga sampai meneteskan air mata betapa ternyata Allah telah memberikan contoh-contoh yang sangat konkret. Orang-orang yang sepertinya kelihatan di hadapan kita tidak terlalu taat. Tetapi justru dia dijanjikan surga lantaran doa-doa yang rahasia. Yang sekarang alhamdulillah sampai kepada kita. Mengapa kita tidak mengamalkannya? Insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikut. Akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pesatnya kemajuan teknologi ini menghasilkan produk-produk teknologi yang memfasilitasi mudahnya manusia berbuat hasad dan adu domba. Pertanyaan saya, bagaimana umat Islam ini memiliki benteng yang kolektif untuk tidak mudah merespon hasad ataupun adu domba yang akan mendegradasi kemuliaan Islam. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Silakan Kiai. Masya Allah, pertanyaannya hebat banget ini. Luar biasa nih Pak Dudung Abdurrahman. Namanya Dudung Abdurrahman, satu nama teman beda nasib. Pak Dudung Abdurrahman dan para pemirsa, bagaimana kita mengantisipasi gerak lajunya teknologi yang kadang orang salah memanfaatkan. Faktor pertama kan itu, man behind the gun. Faktornya adalah manusianya, bukan senjatanya. Teknologi kita butuh dan itu hasil rekayasa manusia. Dan itu kita butuhkan dan harus kita hargai. Cuman kan tergantung sekarang man-nya, manusianya yang mengguna. Dan manusia juga yang menggunakan ini sebagai korbannya juga. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, tadi saya katakan ketika datang ada informasi atau berita segala apapun, ingat, klarifikasi, tabayun, jangan mudah terpancing. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, kita harus sadar bahwasannya yang kelihatan atau tidak kelihatan, nyata atau tidak nyata, ilam takun taroh fa innahu yaroh. Ya. Walaupun orang lain nggak melihat kita nggak bisa melihat Allah. Allah lihat kita. Nggak usah deh kita pikirin jauh-jauh. Kita ini hidup disaksikan oleh Allah.
Kalau ini ada di dalam jiwa kita, maka selalu ada pesan ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Masya Allah, itu ada nun taukidnya. Ada lamut taukid, ada nun taukid. Ini dua pesan yang cukup amat berat. Sebab supaya namanya kita hidup nanti betul-betul bertahan dalam Islam. Islam penuh dengan kedamaian dan bisa mendamaikan. Islam itu tentram dan bisa menentramkan. Mampu nggak kita bisa berada dalam titik itu? Eksternal, internal ujian kita berat. Jadi caranya bagaimana? Yang ketiga adalah rajin dekat dengan Allah. Fazkurullah zikran katsira. Banyak ingat dengan Allah. Sekarang orang menggunakan maaf yang namanya HP. Lebih banyak yang namanya mereka melihat hiburannya ketimbang ada yang di situ yang namanya untuk baca Al-Quran. Dia mengkaji, dia mempelajari. Padahal kan itu ada aplikasi Al-Quran, ada nggak? Aplikasi wiridan ada nggak? Ada. Ya Allah, aplikasi Majmu Syarif juga ada kalau kita mau buka. Kenapa itu? Yang dibuka YouTube. Nih tuh. Itu jangan salahkan teknologinya, enggak usah. Kita yang salah. Makanya SDM-nya kita bangun. Bagaimana cara bangunnya? Tadi yang pertama sudah klarifikasi, yang kedua adalah banyak ingat dengan Allah. Apalagi sekarang buat anak-anak kita, alimu auladakum fa innakum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Nabi yang pesan. Itu 15 abad yang silam. Suruh ajarkan anak kita sebab nanti dia bakal hidup di satu masa yang bukan seperti masa kita. Sekarang masa dunia maya. Sekarang masa abad teknologi. Orang akan dihancurkan bukan dengan senjata. Tapi bagaimana brainwashing, brain karakter. Kalau kita nggak pandai-pandai sekarang menanamkan poin kepada anak kita. Menanamkan akidah, menanamkan ajaran agama. Menanamkan nilai-nilai luhur agama kepada anak kita. Siap-siap 5 tahun ke depan akan lahirlah generasi dajjal di tengah-tengah kita. Alhamdulillah min dalik. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Ustadz Muta'ali ini ada dari Instagram, masih berkaitan dengan media sosial tadi. Pada intinya bagaimanakah kita mampu agar tidak terpancing. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah terpancing dengan adu domba melalui tulisan-tulisan. Kadang kita pun menjawab dengan tulisan yang sangat lembut, tapi intinya di situ juga terpancing kita. Lantas bagaimana kita mampu menghadapi model-model seperti ini, Ustadz? Baik, terima kasih Mas Agung, pertanyaan bagus nih. Jadi jumlah gawai di Republik kita nih 300 juta. Melebihi jumlah orangnya. Orangnya 270 juta. Gawai yang dipakai untuk satu orangnya aja, ya ketika dikalkulasikan tuh 300 juta. Jadi satu orang punya lebih dari satu gawai. Bisa jadi satu gawai itu ada 2 nomor tuh kan, bahkan 3 nomor. Nah, maka dalam kondisi ini sekolah rumah, ya, atau rumah sekolah ini harus kuat. Ya, makanya kenapa Islam itu punya istilah tersendiri. Ya, umur 1 sampai 5 tahun sobi, 5 sampai 10 tahun tifel, 10 sampai 11 syab. Jadi ada syab, ada rojul dan lain sebagainya. Karena masing-masing fase itu ada kurikulumnya. Ini kelas 2 SD sudah pegang HP. Bahkan 2 tahun sudah tahu TikTok. Nah, jadi memang literasi, keilmuan dan keimanan kita yang lemah ini. Karena itu ini rumah tangga, rumah ini harus dijadikan benteng yang luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman yang luar biasa, tidak ada border, tidak ada batasan. Maka orang tua harus menjadi guru yang luar biasa. Ibu harus menjadi guru yang luar biasa. Kenapa? Di sekolah terbatas. Terkadang hanya transfer knowledge, apalagi sekarang SD online. SMP online, kan begitu. SMA online, kampus online, wisuda online. Kan begitu. Terus transfer behaviornya di mana? Padahal ya kita PTM alhamdulillah, tapi karena ada Omikron dan lain sebagainya harus dihentikan dahulu. Tapi dengan kondisi seperti ini nyaris 2 tahun hanya transfer knowledge. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak
Tidak sedikit justru yang bermasalah dalam masalah keuangan koruptor itu yang gelar akademiknya yang luar biasa. Makanya Al-Quran ya itu menyatakan huwallazi arsala rasulahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Jadi di situ Islam itu menampilkan dirinya bahwa ya back to our religion, balik ke rumah, balik ke agama, balik ke Quran, kan begitu. Pupuk dengan keimanan. Ya, kenapa? Karena penguasa gawai, penguasa media sosial, dia punya ideologi. Ya, maka ownersnya dia sedang transfer ideologi ini, kita harus paham. Siapa pemilik Facebook dan lain sebagainya, kita semua tahu. Tentu ya bukan main-main, no play-play kan begitu. Ketika mereka mendesain ini. Karena itu kita harus punya vaksin yang luar biasa. Kalau bisa di booster. Ya, agar keimanan kita ini luar biasa. Enggak mudah. Kita menjadi muslim yang ikut-ikutan. Wajar kata Nabi. Kalian di akhir zaman tuh seperti buih laut. Rasul, apakah kita minoritas? Enggak, banyak. Cuma seperti buih laut yang hilang diterpa ombak. Nah, terus apa saran Nabi? Saran Nabi ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi transit dulu. Enggak langsung masuk ke Yathrib. Kenapa? Karena Nabi tahu 2/3 istri Yathrib itu adalah komunitasnya Theodor Herzl. Bapaknya Zionis. Ya, jadi Nabi ketika tiba di Yathrib itu minoritas. Maka Nabi transit dulu di sebuah distrik namanya Quba. Ya, lalu Nabi membangun apa? Masjid di situ. Apa artinya? Nabi sedang memberikan literasi, sedang memberikan pengajaran. Kalau mereka hari ini menguasai media, maka yang kita miliki hari ini hanya mimbar. Maka mimbar itu jangan sampai kosong. Begitu Mas Agung. Nah, masih ada waktu sedikit. Lantas bagaimana dengan ketika tadi Ustadz mengatakan bahwa rumah adalah sekolah. Bagaimana dengan orang tua yang terlalu terlambat untuk melakukan pengisian ilmu agama. Kadang-kadang dia baru sadar, sementara anak sudah mulai besar. Ini seringkali menjadi konflik dalam rumah tangga ini Ustadz. Ya, karena ada sebagian kita itu yang mengklaim atau menyatakan bahwa ilmu agama itu adalah ilmu kelas 2. Tidak sedikit dari keluarga muslim yang menyatakan demikian. Buktinya apa? Ada keluarga punya anak nomor 1 cerdas betul. Ini masuk fakultas teknik. Anak nomor 2 cerdas tapi nggak seperti cerdasnya anak nomor 2. Ini masuk anggota DPR aja nanti. Masuk FISIP aja. Ada anak nomor 3 nggak begitu cerdas. Ini baru ke pesantren. Ini baru ke pesantren. Subhanallah. Padahal mohon maaf kita ini nggak selamanya di dunia. Ya. Justru sekarang orang Barat, Eropa, Amerika sudah melihat bagaimana Islam luar biasa. Saya alhamdulillah dengan Karen Armstrong sering saya sebut di forum ini, ketemu di International Conference. Katanya someday insya Allah bergabung. Kenapa? Karena udah boring. Sudah boring. Ya, mereka menciptakan ini dan itu, tapi ujungnya ciptaan mereka, achievement mereka, Amerika ngebom Irak, Afghanistan. Apakah itu yang disebut dengan puncak ilmu pengetahuan? Kan tidak. Puncak kebahagiaan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu tidak ada resah, tidak ada gelisah. Kenapa? Karena hidup bukan selamanya. Kalau hidup dunia selamanya, enak betul yang salah tapi nggak pernah disalahkan. Kasihan betul yang benar tapi tidak pernah diberikan haknya. Demikian. Luar biasa sekali paparan dari guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Usman Safi dan Ustadz Muta'ali yang telah memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Yaitu tentang kebohongan dan adu domba yang ada di hadapan kita setiap saat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, damai nusaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 6 Februari kami akan menghadirkan Ustadz Sauki MZ dan Kiai Haji Syarif Matnaji dengan tema tentang kebencian. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa dan jamaah sekalian berbahagia, mari kita tutup acara kita kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, ridha dan inayah. Allah berikan kekuatan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdi ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Iftah lana futuhal arifin wasabbitna ala ta'atika wal yakin waja'alna ya Allah min ibadika salihin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.